Oke, perkenalkan nama saya Faza Fauzan Azima dari kelas F4806 dengan NIM 1030124002488. Di sini saya akan mengerjakan soal CLO dari kalkulus. Langsung saja kita ke nomor 1. Nah, nomor 1 ini kita ditanya limit N mendekati tak hingga AN per BN. Nah, step pertama itu adalah dengan mencari AN. AN kita tahu bahwa itulah total luas lingkaran. Oke, di sini AN. Sama dengan kita tahu bahwa luas lingkaran itu rumusnya I dikali R kuadrat dikali dengan persamaan ini karena ini menentukan jumlah lingkarannya n tambah 1 per 2. Oke, nah karena R itu 1, kita tahu bahwa R itu 1, maka kita bisa tulis pi saja, soalnya R1 kuadrat itu sama dengan 1, tinggal ditulis n tambah 1 per 2. Oke, udah. Nah, n udah ketemu nih, kita cari Bn. Nah, PN ini agak unik. Karena apa? Karena segitiganya itu unik, intinya unik. Nah, PN itu di lingkarannya. Nah, ini kita ibaratkan yang garis pertama. Kita tarik sudut dari kita tarik garis dari pusat lingkaran ke sini agar kita tahu panjang alasnya atau panjang alasnya, setengah panjang alasnya. Nah, kita tahu bahwa dari pusat sampai ke alas itu adalah 1 R. Nah, di sini kita gambar segitiga saja. Kita zoom ke sini. Nah, ini R. Kita tahu bahwa ini R. R itu sama dengan 1, kita tahu. Nah, uniknya di segitiga sama sisi, itu sisinya pasti adalah 60 derajat besarnya. Jika kita tarik garis dari sini ke sini, maka besarnya menjadi 30 derajat. Nah, ini pasti siku-siku ya. Nah, di pendekatan ini, dengan gini kita bisa menggunakan pendekatan tan. Tan 30 derajat itu sama dengan 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3. Nah, oh ya, kita namain sisi yang sini X ya. Nah, kita tahu bahwa tan itu depan. Nah, ya, depan per samping. Ya, depan per samping, lupa. Depan per samping. Nah, maka pastilah X itu sama dengan akar 3. Karena ini mewakili sampingnya, samping dari sudut ini. Nah, oke, udah ketemu. Akar 3. Nah, kita tahu bahwa ini adalah setengah dari sisinya. Nah, maka sisinya itu adalah 2 akar 3. Di sini belum selesai, karena ini adalah segitiga tak hingga. Kita bakal menemui perbedaan ketika garis itu di garis pertama atau garis kedua, garis keempat, garis ketiga, dan seterusnya. Itu pasti bakal menemui perbedaan lebar sisinya atau panjang sisinya. Nah, kita visualisasiin dulu biar enak. Nah, di sini itu pasti ada tambahan 2R, ya kan? Karena kita tahu bahwa sini sampai sini itu 2 akar 3. Akar 3, ini akar 3. Nah, sini sampai sini atau di antara pusat lingkaran itu adalah pasti 2R, 2R atau sebuah diameter. Nah, lalu gimana ini? Di sini adalah 2 akar 3. Di sini itu 2 akar 3 ditambah 2. Kita tahu bahwa R itu 1. Nah, dari pola ini kita tuh bisa bikin rumus dengan begini. 2 akar 3 itu ditambah jumlah diameternya atau jumlah R-nya. Nah, karena yang pertama itu 0, kita bisa kurangi N-1 dikalikan dengan 2R, di mana R sama dengan 1. Kita bisa saja ngomong ini itu dikali 2 saja gitu, nggak usah pakai 2R gitu. Nah, sisinya udah ketemu. Yang ditanyain adalah total luas segitiga. Nah, luas segitiga sama sisi itu juga bisa dicari tahu dengan pendekatan Pitagoras seperti ini. Ini pasti setengah S, setengah dari sisi. Nah, sini adalah sisi. Oke, kita panggil ini saja T, garis imajiner ini. Nah, kita bisa cari T itu dengan S kuadrat dikurangin setengah S dikuadratkan. Nah, untuk ini bisa kita sederhanakan lagi. S kuadrat
dikurangin 1/4 S kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan saja yang di dalam akarnya itu. Jadi 4S kuadrat dikurangin S kuadrat per 4. Nah, ini kita bisa keluarkan S-nya, jadinya 4 dikurangin 1 per 4 dikali S kuadrat akar. Nah, nanti jadinya 3 per 4 dikali S kuadrat diakarkan. Nah, kita akarkan, itu hasilnya akar 3. 4 diakarkan 2, S kuadrat diakarkan S. Nah, ini adalah tingginya. Nah, sedangkan luasnya, luas segitiga itu adalah alas. Alasnya itu S pasti, S. Sudah kita tulis alas dikali tinggi dikali setengah. Nah, lalu A ini kan sama dengan sisi. Sisi dikali tingginya 3 per 2 dikali setengah. Oh, ini lupa, ini ada S-nya. Nah, habis itu berarti kan S dikali S kuadrat akar 3 per 4 S kuadrat. Nah, ini adalah luas segitiga, rumus luas segitiga. Yang ini rumus luasnya. Nah, nanti kita tinggal substitusikan dengan sisi yang di sini. Maka kita dapat tuliskan. Ini sebenarnya disederhanain dulu aja nggak sih enaknya? Oke, kita sederhanakan di sinilah. Oke, berarti AN itu adalah kita tulis limit N mendekati hingga sama dengan lagi AN per PN itu sama dengan limit Pi kali N kali N plus 1 per 2 lagi-lagi dengan mana tadi? Nah, ini per 3 per 4. Nah, S kuadratnya itu adalah, ini kita kalikan saja ya, ditambah lagi 2 akar 3 2 dikali N dikali 2 berarti 2N min 1 dikali 2 berarti minus 2. Nah, ini ditambah. Nah, biar saya mikir dulu. Iya, betul. Ini kuadrat, jangan lupa. Nah, sebenarnya ini 2 itu bisa turun ke sini. Karena sebenarnya ini kan yang ini dikali seper penyebut. Tapi kita sederhanakan yang bawah dulu. Dan ini kita tahu bisa keluarkan 2-nya. Jadi kan 1/3 per 4. 2 per 3 tambah N dikurang 1 kuadrat. Nah, ini oh ya, nah ini. Nah, ntar ini jadi 4, kita bisa coret. Jadinya ini 3 per 4 dikali 3 per N ditambah 1 kuadrat. Nah, ini kita bisa coret. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang, 2 ini bisa turun karena sebenarnya pembilang ini dikali seper penyebut. Jadinya ini sama saja 2 dikali dengan ini. Nah, kita tahu Pi per N plus 1 per 2 akar 3 dikali berapa? 3 ditambah N ditambah 1 dikurang 1 kuadrat. Nah, ini agak panjang, tapi intinya adalah karena kita tahu bahwa di sini limit N mendekati tak hingga. Nah, yang penting adalah N-nya. Karena kita nanti bakal menemukan ini N kuadrat, ini N dikali N pasti N kuadrat. Dan persamaan lainnya tidak terlalu berguna. Nah, ya kita lanjut. Jadi I N kuadrat ditambah Pi N. Nah, ini per
2 akar 3 N kuadrat ditambah bla bla bla. Bla 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 ini adalah kepanjangan dari ini yang mana tidak berguna ketika kita masukkan limit. Nah, di sini kita tinggal ambil yang suku terbesarnya, yaitu ini dan ini. Yang diambil adalah ini. Sama akar 3-nya juga. Berarti pi per 2 akar 3. Nah, untuk bentuk lebih enaknya lagi, kita kali akar 3 semuanya. Akar 3, akar 3. Kemana ntar adalah akar 3 pi per 3 kali 3 adalah 3 dikali 2, 6. Nah, ini adalah jawaban nomor 1. Oke, ini video lanjutan untuk yang nomor 2. Jadinya di nomor 2 ini kita diberikan sebuah fungsi, lalu kita disuruh mencari turunan-turunannya dari Maclaurin dan selang konvergenan. Oke, kita langsung saja untuk yang poin A. F0. Oke. X itu salah. X itu kan berarti ln tambah 2x. Nah, makanya F0-nya berarti kan ln 2 ditambah 0 kan 2. Kan 2 berarti. Lanjut, kita ke turunan yang pertama. Turunan ln itu kan seper ya. Berarti bisa kita tuliskan gini. Seper 2 plus x. Ini itu sama aja dengan bentuk 2 plus x min 1. Nah, ini biar enak nanti turuninnya. Kita langsung dituliskan aja f sin 0-nya itu seper 2 pangkat 1 seper 2. Nah, seper 2. Kita lanjut. Turunan kedua. Turunan kedua itu berarti kan yang bentuk ini tinggal diturunin aja. Jadi kan min 1 dikali kurangin 1 pangkatnya. 2 plus x min 2. Nah, sama dengan minus berapa ini? Minus 2 ditambah 0 pangkat 2, 4. Seperempat. Oke. Turunan ketiga. Nah. Oke. Capture. Iya, betul. Terus tadi sampai mana sih? Oh ya, nih. Minus 1 dikali minus 2 turun ya. 2 plus x. Angkatnya dikurangin 1 lagi. Kita substitusikan lagi. Itu berarti kan berapa ini? 2 per 2 pangkat 3 itu 8. Lalu apa disederhanakan itu berarti kan seperempat ya, seperempat. F turunan keempat. Ini kan 1 dikali minus 1 minus 2 berarti kan 2 dikali ini turunan minus 3 2 ditambah x minus 4, kurangnya dikurangin lagi pangkatnya. Nah, lanjut. Ini berapa? Berarti 6 minus 6 per 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 16 ya. Dibagi 2 itu 3, dibagi 2 8 minus. Oke, turunan kelima. Ini kan minus 6 ya, ini sama ini minus 6. 2x 2 ditambah x minus 4 minus 5 berarti dikurangin lagi. Turunannya substitusi 0 berarti kan 6. Ntar ada yang salah. Oh iya, kurang. Bentar. Ini kurang minus 4 ya, dikurangin dikali minus 4. Berarti 6 dikali 4 24 per itu 24 tuh. 24 2 pangkat 5 32 bagi 4 biro ini 6.
16 dibagi 4 dulu pelan-pelan 12 per berapa ini 16 ya, bagi 2 lagi 6 per 8 dibagi 2 lagi 3 per 4. Oke, lanjut. Poin A selesai, poin B sekarang. Nah, poin B ini bentuk umum Dirac Maclaurin itu bisa kita tuliskan F0 ditambah aksen 0 turunan pertama X per 1 faktorial. Lalu lagi turun keduanya 0, lalu X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya hingga tak hingga. Nah, dengan bentuk ini kita substitusikan aja nilai-nilai yang telah kita dapat di atas. F0 nya berapa? F0 dan 2. Ini kan fx nya itu dan 2 ditambah F0 nya berapa? F aksen 0 nya setengah. Nah, ini kan X per satu faktorial itu kan sama dengan X ya. Seper X per 1 sama aja. Lalu apa ini? Turunan keduanya ini minus ternyata. Berarti minus seperempat. Terus lanjutin. X kuadrat per 2 faktorial itu kan 2. Nah, kita lanjutin aja satu bentuk lagi. Tadi kan sampai kedua, berarti sampai ketiga sekarang. F3 nya berapa? Seperempat dikali X pangkat 3 per 3 faktorial itu kan berarti 6. Oke, dan bla 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 seterusnya. Nah, poinnya di sini itu guys, kita itu pengen nemuin pola dari penyebutnya nanti. Ya, pembilang sama penyebutnya. Oke, nah ini kan berpola, yang dari sini sampai seterusnya itu berpola. Sedangkan LAN 2 itu seperti bentuk sendiri. Dia tidak berpola. Ini bisa kita teruskan ditambah ini sampai tak hingga signal N1. Ya N1 pasti. N1, nah ini kan kita bisa lihat apa ini ganti, deretnya itu ganti, apa ya, tandanya itu ganti, makanya minus satu. Nah, tinggal dipangkatin nanti sesuai yang pertamanya. Nah, yang suku pertamanya ini kita punya positif, makanya n min 1, n plus 1, n plus 1, n plus 1, ya n plus 1, n plus 1. Nah, selanjutnya itu untuk ini rumus ininya, rumus di sini. Oh guys, ini kita sederhanain dulu aja biar enak lihatnya, ini kan N 2 ditambah setengah X dikurang 4 dikali 2 berarti X kuadrat dikurangin 8 ya, 8 ditambah X ketiga 6 kali 4 24. Nah, pola ini guys yang harus kita bentuk, harus kita rumuskan yang ini. Oh ya, ini plus bla bla bla, ini bla 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 juga. Oke. Untuk penyebutnya mengikuti ya berarti ya. N pertama itu kan berarti X N. N kedua X pangkat N juga. Berarti bisa kita tulis X pangkat N per. Nah, penyebutnya ini guys.
2 ke 8 ke 24. 2 ke 4 1 kali 1. 2 pangkat 2 dikali 2. Oh iya. Betul. Nah, polanya itu 2 pangkat n dikalikan n, karena gimana? Oke, yang pertama kita substitusiin. N sama dengan 1. 2 dikali 1. 2 sih. Sekarang n sama dengan 2. 2 dikali 2. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 2, 4. Dikali 2, 8. Dan seterusnya. Oke. Nah, akhirnya kita ketemu bentuk ini. Bentuk sigmanya. Oke. Nah, ketemu Maclaurin-nya. Kita ke poin C. Poin C kita nyari apa ini? Selang kekonvergenan. Selang kekonvergenan. Nah, di selang kekonvergenan ini kita cari AN dulu. AN-nya itu kan sama dengan AN-nya berarti kan bentuk yang ini ya, bentuk yang ini, bentuk yang bagian sini, min 1. AN-nya itu berarti xn per 2n dikali n, lalu a n plus 1. Ininya berapa? Xn plus 1 per 2n plus 1 dikali n plus 1. Oke, nah ini kita pakai apa namanya itu, hasil bagi mutlak, namanya itu uji hasil bagi mutlak. Nah, kita karena udah ketemu AN sama AN plus 1 nya bisa pakai limit N hingga AN per AN plus 1. Telakin. Oke, langsung kita kerjain. Berapa ini? AN nya itu berapa? Nah guys, di bentuk ini tuh lebih enak kita jadiin perkalian. Salah. Oh, ini AN plus 1 guys. AN plus 1. Salah rumus. Maaf. Oke. X N. Nah, ini kita apa namanya, kayak pisah-pisah aja biar enak nanti. 2n kali 2 kali n plus 1. Nah, ini bentuk AN kita balik agar dia bisa jadi pengali. 2n kali n per berapa ini? Xn. Nah, di sini kita bisa coret-coret sini sama sini. Xn sama Xn juga. Oke, berarti nanti apa seperti Ntar coba biar fokus. Oke, nah lanjut. Bentuknya berarti tinggal X per 2 N. Nah, ini N per N plus 1 nya kita apa namanya, bentuk sendiri aja. N X dikali N plus 1. Oh ya, ini pakai limit ya. Limit N. Nah, X per 2 ini bisa dikeluarin karena apa? Dia tidak terpengaruh oleh apa ini namanya, tak hingga ini. Bisa dikeluarin sehingga mutlak X per 2 limit X mendekati tak hingga N mendekati tak hingga N per N plus 1. Nah guys, di sini itu pangkat N nya itu sama, tinggal kita bagi, makanya tinggal kita bagi apa
konstantanya di sini. Koefisien konstanta lupa. Nah ini nanti hasilnya 1, ya kan? Hasilnya 1. Nah karena ini hasilnya 1, hasilnya ini 1, maka kita dapat hasil itu mutlak X per 2. Nah, di mutlak X per 2 ini yang nanti akan kita jadikan apa ya, kayak row. Nah, agar konvergen, kita itu harus memastikan row-nya itu lebih kecil dari 1. Maka dari itu, minus 1 ini itu harus di antara minus 1 dan 1. Nah, ini kita kali 2 semuanya. 2x 2. Ini udah gak mutlak. Habis itu, kita ke syarat habis ini. Oke, syarat pertama. Pakai minus 2. X sama dengan minus 2. Nah, ini pakai yang mana, Mas? Pakai yang ini, guys. Pakai yang rumus sigma ini. Kita pakai rumus sigma ini. Oke, kita substitusi langsung aja. Itu dikali X nya kita langsung substitusiin, berarti min 2 pangkat N terus 2 ini 2 N kali N. Oke, nah ini sebenarnya ada minus 1 kita keluarin bisa sebenarnya. Oke, minus 1 N tambah 1 ini dikeluarin aja. Terus ini pangkat N, sini 2 pangkat N per 2N, ini pangkat N kali N, bisa coret ya, coret. Berarti tinggal minus 1N. Minus 1N enaknya dipangkatin ya, dimasukin dijadiin 1. Jadi yang pangkat N nya di minus 1 itu jadiin 1. Minus N 2N. Nah, kan nanti ketemu minus 1 per N. Nah, guys, pangkat genap ini pasti bentuk genap. Soalnya kenapa? Ada angka genap 2 di sini. Mau dikalikan dengan apapun, hasilnya genap. Maka ini sama dengan 1. Dengan 1. Nah, ini apa sigma N1 sampai 3 ini mempunyai bentuk akhir seperti ini. Nah, ini guys, ini tuh deret harmoni. Deret harmoni. Yang mana deret harmoni? Itu divergen. Bisa lagi kertasnya. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Nah, ini sampai sini. Sampai sini. Oke, berarti syarat kedua, kita pakai syarat kedua. Syarat kedua. Oke, syarat kedua itu pakai X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini tadi rumus sigmanya apa tadi? Hingga N1 apa? Minus 1 N tambah 1. Langsung substitusikan saja 2 pangkat N, berarti kan
2 pangkat N, 2 pangkat N kali N. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Nah, kita coret langsung ini bisa coret. Berarti sisanya itu aduh, ngelek lagi aku. Oh ya, minus 1 N plus 1 N. Kita bisa jadi deret harmoni ya. Oh iya, ini deret harmoni, deret kali tanda deret harmoni. Nah, ini itu bisa kita ubah jadi sabar. Deret harmoni guys, deret harmoni N plus 1 kali 1 N. Nah, karena ini deret harmoni deret harmonik, deret ganti tanda harmoni atau deret ganti tanda harmoni. Nah, karena ganti tanda ini jadinya konvergen guys, konvergen. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan bahwa tadi apa sih? Konvergen di minus 2,2. Lalu divergen di minus 2 dan konvergen di 2. Maka selang konvergennya itu berarti bentuknya gini, terbuka, 2 ini tertutup. Nah, oke, terima kasih guys telah menonton video ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak kelupaan, saya udah ngantuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We start recording.